Limbah medis meningkat selama pandemi, LIPI tawarkan metode rekristalisasi. Terus bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia berimbas kepada semakin menumpuknya limbah medis sekali pakai. Misalnya masker dan face shield yang dipakai oleh tenaga kesehatan maupun individu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mencatat pada rentang bulan Maret hingga September 2020, jumlah timbunan limbah medis termasuk masker dan APD alat pelindung diri diperkirakan berjumlah 1.662,75 ton. Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dwi Sawung mengatakan bahwa selain berdampak kepada lingkungan, limbah medis berbahan plastik yang belum didesinfeksi berisiko membantu penyebaran infeksi. Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Rati Asmana Ningrum juga mengungkapkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat bertahan dalam waktu yang lama pada permukaan benda. Lamanya virus bertahan hidup tergantung kepada jenis material permukaan benda. Adapun LIPI sepanjang tahun 2020 mengembangkan metode daur ulang limbah medis plastik yang mudah dan efektif, yakni dengan metode bernama rekristalisasi. Metode rekristalisasi dapat diterapkan untuk berbagai jenis plastik bahan baku APD seperti polipropilena, polietilena, polistirena, maupun polivinil klorida. Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI Sundet Hendrana mengatakan bahwa metode ini memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya memungkinkan terjadinya degradasi yang sangat rendah karena tidak adanya shear dan stres seperti pada daur ulang biasa. Tahapan-tahapan metode rekristalisasi ini meliputi pemotongan plastik bila diperlukan, pelarutan plastik, pencampuran dengan anti pelarut, pengendapan, dan pemisahan pelarut dan anti pelarut. Prinsip dasar dari metode ini adalah sifat larutan, bahwa plastik ini itu larut dalam pelarut tertentu. Ini yang bisa kita manipulasi sehingga bisa mengkristal dalam bentuk larutan dan dijadikan serbuk, kata peneliti dari kelompok penelitian kimia makromolekular ini. Sunit pun berharap metode rekristalisasi dapat diterapkan dan berguna dalam menyelesaikan masalah sampah medis akibat pandemi yang tengah terjadi. LIPI dengan ini menawarkan metode yang semoga bisa dikaji dan kemudian bisa dijadikan alternatif untuk menjadi solusi dari penanganan sampah medis plastik yang tidak menimbulkan masalah lain di kemudian hari, pungkasnya. Oke, perkenalkan, saya Eliza Salsabila Zahra. Kali ini bakal mewawancarai salah satu anggota IGAF, yaitu Nana. Di sini Nana bakal ngebahas tentang limbah medis meningkat selama pandemi. LIPI tawarkan metode rekristalisasi. Kepada Nana dipersilakan. Baik, terima kasih Kak El atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, Nana akan ngebahas sedikit tentang limbah medis. Nah, kan pada masa pandemi kayak sekarang ini, apalagi masih banyak kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, pastinya juga akan berimbas kepada semakin tingginya jumlah limbah medis yang ditemukan di lingkungan kita, seperti masker dan limbah medis lainnya. Nah, limbah medis tersebut sangat berserakan di mana-mana karena belum adanya sosialisasi yang tepat dari pemerintah mengenai bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi limbah medis tersebut, karena limbah medis ini sangat berbeda penanganannya dengan limbah biasa. Limbah medis ini masih berpotensi untuk menularkan virus corona, sehingga diperlukan langkah-langkah spesifik dan alat-alat tertentu untuk membantu mengolah limbah tersebut agar tidak membahayakan lingkungan dan tidak menularkan virus kepada orang lainnya. Namun kenyataannya di Indonesia sendiri, baik pemerintah ataupun pihak-pihak yang berwenang untuk hal tersebut masih sedikit perhatiannya terhadap hal ini, karena masih banyak ditemukannya limbah medis yang tidak terurus dan hanya berserakan seperti sampah di berbagai tempat. Mungkin sekian dulu dari Nana. Oke, terima kasih Nana atas penyampaian materinya. Ikan terjebak di sarung tangan medis sekali pakai, peringatan limbah medis. Di Charlotte, Rambonet dan Auk Florian Hiemstra menemukan seekor ikan seukuran jari mati terjebak di sarung tangan medis sekali pakai di kanal kota Leiden, Belanda. Penemuan itu membuat mereka segera menjelajahi internet untuk mencari lebih banyak laporan tentang satwa liar yang dirugikan atau dibunuh oleh sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri lain yang digunakan selama pandemi virus corona. Mereka menemukan laporan tentang robin, burung camar, penguin, dan bahkan landak yang terperangkap dalam penutup telinga masker wajah yang dapat mengganggu pergerakan mereka dalam membuat mereka rentan terhadap pemangsaan. Dalam menangani krisis kesehatan hari ini, kami menciptakan krisis lingkungan untuk masa depan, kata Justin Amendolia, ekolog yang berbasis di Toronto dan mempelajari sampah terkait pandemi.
Sebuah penelitian berjudul COVID-19 Pandemic Repercussions on the Use and Management of Plastics memperkirakan bahwa fasilitas perawatan kesehatan dunia menggunakan 129 miliar masker wajah dan 60 miliar sarung tangan tiap bulan, yang sebagian besar dirancang digunakan sekali. Seiringan dengan itu, kebutuhan APD tidak akan berkurang. Di Toronto, Kanada, ahli ekologi Jacqueline Saturni dan Amin Dolia juga melihat peningkatan sampah APD sama seperti yang di Belanda. Dalam 5 minggu mereka berjalan malam selama 1 jam, keduanya menemukan 1.306 APD. Beralih dari masker sekali pakai ke masker yang dapat digunakan kembali dapat membuat perbedaan besar dalam jumlah sampah APD yang ditemukan, kata Haley Lohman, Presiden dan CEO organisasi nirlaba Keep America Beautiful. Dia juga mendorong masyarakat untuk mengambil waktu ekstra dengan membuang barang sekali pakai di tempat sampah. Secara umum, masker wajah dan APD tidak dapat didaur ulang atau sesuai untuk digunakan dalam kompos. Himstra mengajak kita berpikir tentang apa yang terjadi pada satwa liar jika kita membuang sampah sembarangan. Barang-barang ini digunakan sekali, tetapi tetap di alam selama ratusan tahun, katanya kepada National Geographic. Sebelumnya Hilda sendiri tuh udah tahu belum sih kondisi laut di negara kita tuh kayak gimana dan apa aja sih kalau misalnya tahu masalahnya gitu. Oke, baik. Izin jawab ya. Jadi, yang aku tahu tentang keadaan laut di Indonesia ini kan, apalagi sampah plastik, itu tuh masalahnya itu adanya sampah plastik ya, banyak. Jadi kayak banyak binatang-binatang laut yang mati, terus juga terumbu karang juga rusak. Nah terus juga ya penyebab utamanya yang pertama ya, tadi sampah plastik, karena di Indonesia sendiri itu sampah plastik tuh udah menumpuk banyak banget kan, apalagi juga warga Indonesia, penduduk Indonesia itu padat banget. Nah, coba bayangin aja satu orang itu membuang sampah plastik sebanyak satu aja udah banyak banget, apalagi kita sehari-hari kan, misalkan nih kita minum masih pakai botol plastik, terus juga kita makan itu bungkusnya ada plastiknya juga kan. Nah itu kita bayangin aja gimana numpuknya itu sampah. Terus ada juga yang membuang sampah di got juga kan, terus nanti dia ngalirnya ujung-ujungnya ke laut juga. Jadi ya itu sih ada yang aku tahu tuh keadaan laut kita tuh sekarang kayak mengenaskan lah gitu. Mencemaskan, limbah medis COVID-19 bercampur dengan sampah domestik TPA di Bekasi. Limbah medis dari penanganan pasien terkait COVID-19 ditemukan di tempat pembuangan akhir TPA Sumur Batu Kota Bekasi dan TPA Burangkering Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Temuan tersebut berdasarkan observasi dan investigasi Koalisi Persampahan Nasional mulai tanggal 1 hingga 23 Juni 2020. Limbah medis yang banyak ditemukan yakni masker, sarung tangan, dan tisu. Pemerintah Kota Bekasi menduga limbah medis itu berasal dari klinik, puskesmas, dan rumah sakit di wilayah Kota Bekasi. Limbah medis ada sejak COVID-19 mewabah. Ketua Koalisi Persampahan Nasional Kapolres Belong Suyoto Selasa 30 Juni 2020 mengungkapkan, sesuai informasi dari sejumlah pemulung dan temuan di lapangan, pembuangan limbah medis di TPA Sumur Batu dan TPA Burangkering sudah berlangsung sejak muncul kasus COVID-19. Sebab lain adalah karena tidak ada penampungan khusus limbah medis dan sampah bekas penanganan pasien terkait COVID-19 di Kota Bekasi. Menurut Suyoto, seharusnya limbah medis dan maupun limbah rumah tangga dipilih terlebih dahulu sebelum dibuang di TPA. Ia menilai penanganan limbah medis maupun rumah tangga saat ini tidak beres. Pemerintah pusat maupun daerah kurang peduli dengan penanganan limbah medis. Akibatnya klinik hingga rumah sakit membuang limbah medis dari penanganan COVID-19 tanpa dipilah dan diolah terlebih dahulu. Aku mau nanya nih sama Alia, udah tahu belum sih kondisi TPA di Bekasi, atau kayak baru dengar kalau misalnya tempat pembuangan akhirnya itu ada di Bekasi gitu? Oke, kalau aku sendiri kan bukan orang lokal Bekasi ya, jadi mungkin kayak untuk secara khusus di Bekasinya tuh belum tahu. Tapi buat ngelihat, tapi kalau ngelihat berita-berita kayak gitu, udah sering sih udah dengar kalau TPA yang ada di Jabodetabek itu udah kayak pada push itu sama sampah gitu sih Kak. Kan pasti ujung-ujungnya dibawa ke TPA kan? Ada pengaruh gak sih sama kalau misalnya nanti pas lagi ada yang itu apa namanya yang ngolah sampah atau apa gitu kan, ngelihat ada masker gitu berserakan gitu, bakal ada kena dampak apa gitu ke yang bersihinnya gitu? Nah ya, kalau kita ngelihat kondisi yang ada di TPA sendiri tuh kan kadang suka ada pemulung gitu kan ya, yang kayak tinggal di deket situ, terus kayak mencari nafkah di situ, dan itu kayak apalagi sekarang karena pandemi kita
pakai masker sekali pakai terus langsung dibuang dan sampai ke TPA tuh kayak menyayangkan banget sih, karena mereka yang tinggal di sekitar situ kan pasti mau nggak mau berhadapan sama itu gitu, dan kadang mereka pun nggak terlalu aware dengan itu gitu, mereka tidak terlalu aware dengan gimana cara mereka ngehandle sampah-sampah yang ada di sekitar mereka, karena emang mereka udah kesehariannya di situ. Dan apalagi bisa jadi si virus-virus itu karena emang masih aktif di permukaan masker itu bisa jadi bermutasi di situ kan, karena lingkungannya yang cocok gitu, karena banyak limbah-limbah organik tercampur sama limbah-limbah lain gitu. Jadi menyayangkan banget sih, karena bisa jadi itu jadi salah satu tempat mutasi virus baru kan, maksudnya virusnya bisa bermutasi di situ. Dan mungkin lebih ke arah gimana kita bisa membangkitkan kesadaran dari diri kita sendiri gitu, karena kan kita nggak bisa kayak semata-mata cuma nyalahin pemerintah atau kita nyalahin orang lain. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita kayak bisa mungkin mengurangi penggunaan masker sekali pakai, ataupun kalau misalnya kita benar-benar butuh pakai masker sekali pakai, itu paling lebih ke arah gimana kita mau sedikit effort buat disinfektasi si maskernya itu dulu sebelum kita buang gitu, karena balik lagi gitu, virus itu bakal nempel di masker kita yang kita langsung buang itu berhari-hari gitu, lebih itu tuh kayak bakal nempel di situ kayak lama banget gitu, kecuali kalau misalnya kita mau effort dikit buat mungkin dikasih hand sanitizer dulu, direndam sama alkohol dulu, atau kayak gitulah gitu. Oke Alia, terima kasih buat sharing-sharingnya, dan yang lain juga Nana sama Hilda juga terima kasih atas sharingnya gitu. Oke, sekian dari semua yang sudah menyampaikan materi, dan aku juga sudah tanya jawab. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.